Hello class, welcome back to my English lesson with me Ma'am Endah. Hari ini kita akan belajar tentang procedure text. Sebelumnya perlu Ma'am Endah beritahukan bahwa apa yang kalian lihat dalam video ini ada semua di dalam modul kalian masing-masing. Ya, sudah punya semua ya, modul online pembelajaran jarak jauh yang sudah Ma'am Endah share sebelumnya di GC, ada di kolom forum. Pastikan kalian semua punya. Baik, ya kita mulai. Ya, tadi Memenda sudah bilang ya bahwa apa yang akan kita pelajari ini tentang procedure text. Procedure text. Di kelas 8 kalian sudah belajar ya tentang procedure text. Nah, kita akan mengulang kembali lebih dalam di kelas 9 ini. Siap ya? Yang pertama, kita akan belajar tentang general description-nya. Jadi pengertiannya, general description itu artinya pengertian atau gambaran umum tentang apa itu procedure text. Ya. Yang kedua, kita juga akan melihat genrenya atau generic structure atau susunan teks yang ada dalam procedure text. Ada beberapa bagian dalam procedure text. Ya, nanti kita akan pelajari. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan genre tersebut ke dalam contoh. Ya, ada banyak contoh sekali procedure text yang sudah kalian punya. Minggu lalu juga kalian sudah Ma'am Endah minta untuk menerjemahkan kan? Itu juga salah satu contoh procedure text. Sudah dicari juga contoh lainnya kan? Ditulis di buku catatan ya. Baik, kita mulai penjelasan yang pertama tentang General Description of Procedure Text. Gambaran umum tentang procedure text. Apa itu procedure text? Procedure text itu adalah sebuah teks yang berisi petunjuk atau instruksi melakukan sesuatu. Jadi kalian diberikan petunjuk step by step bagaimana cara melakukan sesuatu. Bisa tentang cara memasak sesuatu, cara membuat sesuatu, cara merakit sesuatu, cara menyalakan atau apapun. Oke? Nah, itu adalah procedure text. General description of procedure text. Singkatnya, general description-nya apa? Procedure text? A text that contains instructions how to do something. Memenda ulang. General description of procedure text is a text that contains instructions how to do something. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Di dalam procedure text ada yang namanya susunan atau bagian teks. Ya, jadi dalam satu procedure text itu terdiri dari beberapa bagian. Bagiannya ada berapa? Ada 3. Ada 3 bagian procedure text. Kita biasa menyebutnya dengan generic structure atau disingkat genre. Genre, ya. Ada 3. Apa aja? Coba kalian lihat modul kalian, scroll ke bawah. On page 36. Ya. Nah, ini. Ada 3 bagian, ya. Kalian lihat itu. Ada goal, ada ingredients, ada stages. Ada 3 ya, goal, ingredients, stages. Ya, goal bisa juga kita menyebutnya dengan aim. Ingredients,
punya juga nama lainnya yaitu materials. Stages, sometimes many people say it as steps. Ya, stages itu punya nama lain juga yang biasa disebut banyak orang yaitu steps. Jadi goal sama dengan aim, ingredients sama dengan materials, stages sama dengan steps. Nggak usah bingung ya, kalian boleh pakai salah satunya atau kedua-duanya, bagus. Ya, oke. Ini adalah bagian-bagian dari procedure text. Ada 3. Yang pertama goal atau aim, kedua ingredients atau materials, yang terakhir adalah stages atau steps. Apakah goal? Apakah ingredients? Apakah stages? Kita lihat di bagian bawah ini. Oke. Aim atau goal. This part tells what will be made or done. Aim atau goal di dalam procedure text dapat kalian temukan di bagian judul. Ya. Kalau kalian perhatikan sebuah teks procedure itu ada kalian dapat gambaran itu cara membuat, cara makan, cara beli, cara pasang atau apa ya. Coba kalian sudah lihat kan ya, minggu lalu kalian sudah menerjemahkan yang halaman 34 ini ya. How to make Indonesian kopi telur. Sudah menerjemahkan kan? Ya, judulnya itu ya, How to make Indonesian kopi telur. Nah, tadi Memenda bilang goal ada di dalam judul. Dapat kalian temukan dalam title atau judul. Ya. Nah, goalnya dalam teks ini adalah How to make Indonesian kopi telur. Ini goalnya, ya, tujuannya. Goal itu artinya tujuan, aim, tujuan, ya. So, in this text, the goal of this procedure text is how to make Indonesian kopi telur. Ya. Nanti kalau Memenda minta kalian untuk mencari goal sudah bisa ya dalam teks procedure yang lain. Temukan di dalam judul. Ini judulnya How to make Indonesian kopi telur. Berarti bagaimana cara membuat Indonesian kopi telur. Tujuannya berarti bagaimana cara membuat Indonesian kopi telur, ya kan? Nah, How to make Indonesian kopi telur itu goalnya. Oke. Nah, sekarang yang kedua, apa tadi bagian yang kedua adalah ingredients. Nama lainnya materials. Good. Ya, ingredients, materials atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan procedure text ini. Nah, nih, materials. This part is a list of what is needed. Adalah daftar apa saja yang diperlukan untuk procedure text ini. Nah, kamu lihat di sini ingredients-nya ada apa saja itu? Ada kuning telur, ada juga apa itu ya? Setengah cangkir kopi, ya. Kemudian ada alat-alatnya juga. Nah, ini namanya ingredients atau materials-nya. Oke. Nah, teks kemarin ingredients-nya sudah jelas ditulis di situ, ingredients. Ada apa saja itu? How many ingredients? How many? Berapa bahan-bahan yang dibutuhkan? 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 ingredients in this text. Ada ingredients ada berapa? Ada 5 ya. Nah, ingredients itu artinya bahan-bahan atau materi yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah, masih ingat?
Coba lihat lagi. Stages, ya, stages atau steps. Langkah-langkah, tahapannya, caranya, instruksinya bagaimana. Stages itu harus dituliskan secara berurutan, chronologically order, ya, harus secara berurutan. Karena kalau nggak berurutan berarti bukan procedure text, itu belum jadi, nanti terakhirnya kan jadi tidak tercapai goalnya, ya. Nah, how many stages, how many steps are there? How many? Four steps. Yes, 4 stages. The first is combine honey, vanilla extract, and the eggs yolk in a tall glass. And second, add 1/4 cup of boiling water, bla 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 bla. Ya, ada 4 tahapan, 4 langkah. Itu yang dinamakan stages atau steps di dalam procedure text. Setiap procedure text pasti ada tahapan langkah-langkahnya. Ya, itu bagian terakhir. Nah, oke, kalian lihat di sini antara goal, ingredients, dan stages itu tidak boleh terbalik-balik ya. Yang pertama goal atau aim, sama kan ya, goal dengan aim. Kemudian yang kedua itu materials atau ingredients. Yang terakhir stages atau steps. Tidak boleh goal di belakang atau dibalik-balik yang lainnya ya. Urutannya seperti ini. Goal, ingredient, stages adalah genre procedure text. Ya, kalau ada pertanyaan nanti how many genre of procedure text? Jawabannya 3. Three genre. The first goal, the second ingredients, and the last is stages. Ya, oke. Nah, sampai sini paham? Kita sudah tahu ya, general description-nya apa, kemudian genre-nya apa. Nah, yang terakhir ini adalah penerapannya di dalam teks. Oke, kita lihat. Bentar, Mem cari dulu. Ya. On page 39, coba kamu lihat di modul nanti ya, halaman 39. Itu ada 2 contoh procedure text. How to make a cupcake dan how to make avocado smoothie. Ya, kita cari yang pertama dulu, kita coba yang pertama ya. How to make a cupcake. Tadi Mem Enda bilang ada 3 genrenya. Ada goal, ada materials atau ingredients, ada step atau stages. Nah, goalnya apa di dalam teks how to make a cupcake? Goal ada di dalam judul ya. Ya, goalnya adalah how to make a cupcake. Nah, ini adalah goalnya ya, satu aja goalnya. Dalam satu procedure text tuh hanya ada satu goal ya, satu aim. How to make a cupcake itu goal. Oke ya. Nah, yang kedua apa genrenya? Ingredients atau materials. Yang mana? Oh, alright, this one. Ya, ingredientsnya ada apa saja itu. Ya, terus kemudian ini untuk dekorasi kan juga perlu bahan-bahan ya. Nah, ini termasuk dalam ingredients atau materials. Yang terakhir adalah stages atau steps. Langkah-langkahnya. Nah, di situ kamu lihat langkah-langkahnya. Ya. Nah, ini adalah stages. Oke. Ya. Jadi kamu lihat nih how to make a cupcake as a goal. Ingredientsnya juga sudah ada, kemudian stepsnya ya bisa kamu lihat langkah-langkahnya di bagian stages.
Ada berapa? How many stages? Ada berapa? Nanti kamu hitung aja itu ada berapa ya. Oke, sudah paham? Nah, coba latihan kamu untuk how to make avocado smoothie. Ya, kamu lihat di situ how to make avocado smoothie. Ingredientsnya sudah ada, stagesnya juga sudah ada. Oke ya, bisa ya. Nah, sekarang kita akan coba. Minggu lalu nih kalian sudah Memenda minta untuk menerjemahkan yang ini kan, halaman 34 ya. Diterjemahkan tentang Indonesian kopi telur. Nah, itu sudah di kamu terjemahkan. Maksudnya kenapa supaya diterjemahkan? Supaya kamu mengerti dalam bahasa Indonesianya apa. Nah, penjelasan kali ini pasti akan dapat kamu pahami lebih baik jika kamu sudah menerjemahkan. Ya. Sudah ditulis di buku ya, di buku tugas ya. Nah, lihat. Ini sekarang goalnya yang mana? Sudah ada, how to make Indonesian kopi telur. Kalau teks yang ini sih bisa kamu lihat pembagiannya ada di sini kan. Tuh, goalnya kamu sudah tahu apa. Nah, di sini ada goalnya sudah tahu, terus kemudian ingredientsnya sudah tahu, stagesnya juga sudah tahu. Nah, ya. Nah, sekarang latihan kamu untuk teks yang kedua ini. Halaman 39. How to make avocado smoothie. Oke. Sudah mengerti? Nah, kalau belum mengerti baru sedikit-sedikit dicoba aja dulu. Coba how to make avocado smoothie, ini teks yang ini. Kalian coba tentukan genre-nya. Which one is goal, which one is ingredients or materials, and which one is stages or steps. Yang mana goalnya, yang mana bahannya, yang mana langkahnya. Ya, kalau sudah bisa, nggak usah ditulis, latihan aja sendiri. Bisa? Kalau sudah bisa, berarti kalian sudah paham. Ya, bisa menerapkan genre ke dalam procedure text. Oke, jika ada pertanyaan silakan kalian japri ke Memenda ya. Nomornya kan bisa tanya ke wali kelas atau ke koordinator kelas masing-masing. Oke. Ya, I think that's all for today. Hari ini kita sudahi dulu ya pembelajarannya tentang procedure text. Lain waktu kalian akan Memenda berikan latihan untuk bisa menentukan genre-nya masing-masing. Dari contoh-contoh yang sudah kalian buat kemarin, coba kalian latih diri kalian menentukan goal, menentukan ingredients-nya, menentukan stages-nya yang mana. Next week Memenda akan jelaskan tentang action verbs. Masih dalam procedure text ya. Ada yang namanya action verbs dan time signal ya. Oke. See you next time. Thank you students. Goodbye.